Gereja Tuhan, tak terasa kita sudah memasuki pertengahan tahun 2021, tepatnya pada bulan Juni. Saya berharap bahwa kita semua senantiasa sehat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Saya Sela, berikut adalah MS Update di bulan Juni. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih yang baru pertama kali hadir dan beribadah di gereja kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GBI Miracle Service Bali. Kami menginformasikan bahwa gereja kami sudah mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah setempat dengan mendisinfektan ruangan sebelum ibadah dilaksanakan, menyediakan tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer di berbagai tempat, mengecek suhu tubuh sebelum memasuki ruangan, menjaga jarak, dan mengenakan masker selama ibadah berlangsung. Kami mengundang para pelayan Tuhan dan juga jemaat untuk berdoa puasa bersama setiap hari Sabtu melalui Zoom pukul 10 WITA dengan link Zoom yang tertera di layar ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan yang rindu untuk berfellowship bersama dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan, kami juga mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih untuk bergabung bersama-sama dengan kami di KUL atau Community of Love yang dilaksanakan setiap hari Rabu untuk KUL Waipro, KUL Dalung, dan KUL Kota Raya, dan setiap hari Kamis untuk KUL Jimbaran, dan setiap hari Jumat untuk KUL Denpasar. Semua KUL yang saya sebutkan tadi dilaksanakan pukul 19.30 WITA. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih untuk beribadah bersama-sama dengan kami merayakan hari ulang tahun GBI Miracle Service Bali yang keempat di Kuta Praise Center, tepatnya di Mall Park 23 di Main Hall lantai 1. Dan demikian firman Tuhan dalam Hagai 1 ayat yang ke-8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih yang rindu untuk menabur dalam pembangunan rumah Tuhan di Kuta Praise Center, tepatnya di Mall Park 23, dapat memberikan persembahan melalui rekening GBI Miracle Service Bali dengan nomor rekening yang tertera di layar ini. Dan untuk persembahan, janji iman, diakonia, perpuluhan dapat Bapak Ibu berikan melalui rekening GBI Miracle Service Bali yang tertera di layar ini. Untuk info detail seputar gereja, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih bisa mengunjungi website kami di www.miracleservicebali.org dan juga Instagram kami di GBI Miracle Service Bali, dan juga Facebook kami di GBI Miracle Bali, dan juga TikTok kami di Miracle Service Bali. Demikian MS Update di bulan Juni. Saya Sela pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bahagia. God bless you all. Bye-bye. Gereja Tuhan, haleluya, yang bersuka cita lambaikan tangannya, shalom. Saya belum dengar suaranya, baru satu orang saja, shalom. Shalom. Shalom MS Bali. Shalom. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, kita ada di bulan Juni. Di awal bulan Juni Tuhan Yesus menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Berapa banyak yang percaya? Haleluya, bulan yang baru, hari yang baru, waktu yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan mari terus tetap percaya kepada Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri, tanggalkan semua yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Hari ini sebelum kita berdoa, boleh tengok kanan dan kiri, lambaikan tangannya, katakan kepada samping kanan dan kiri Bapak Ibu Saudara, shalom, happy Sunday. Haleluya, meskipun pakai masker bisa pakai gayanya orang Jepang, hai gitu ya. Halo, shalom, happy Sunday, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Mari kita hampiri Tuhan dalam doa pagi hari ini. Kami menghampiri Engkau Tuhan, membawa ucapan syukur. Kami mau katakan sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Kalau bulan-bulan yang lalu selama 5 bulan dari Januari hingga Mei, Engkau memberkati dan menyertai kami. Maka di sepanjang bulan ini pun Tuhan, Kau tidak akan pernah melepaskan tangan kanan-Mu dari kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, firman-Mu berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, siapakah yang akan mengalahkan dunia? Dia yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan hari ini kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Kami percaya bahwa Yesus, Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Dan kami akan mengalahkan dunia. Haleluya, haleluya.
Kami sungguh percaya hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan. Ya, kami percaya Engkau memberkati kami. Haleluya. Amin. Mari naikkan pujian ini dengan sukacita. Oh, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Yes, God. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia.
ajaib dan mulia, yang datang dengan membawa keraguan-raguan, yang datang dengan membawa ketidakpercayaan, yang datang dengan putus asa. Mari hari ini Tuhan Kau kembali menguatkan mereka Tuhan. Kuatkan lutut yang goyah, kuatkan bahu yang mulai melemah Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah melepaskan tangan kananmu dari kami Tuhan. Karyamu sempurna. Oh yes God. Haleluya. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu, nyanyi
angkat tanganmu. Dan sekali lagi engkau yang sudah bisa berbahasa roh, saya ajak sama-sama berbahasa roh. Engkau yang belum bisa berbahasa roh, jangan takut, jangan khawatir, bahwa Tuhan mengerti apapun bahasa kita. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, bahasa hati kita. Haleluya. Panggil namanya Yesus, panggil namanya Yesus. Jesus, Uribaka Shandara Mayara Mayara Lambo. Haleluya. Ada nyanyian-nyanyian kemenangan yang dialirkan di tempat ini. Ada nyanyian-nyanyian sukacita yang dialirkan di tempat ini. Ada nyanyian-nyanyian kelepasan yang dialirkan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengerti tilik setiap jemaatmu satu persatu Tuhan. Jangan ada yang terlewatkan Tuhan hari ini Tuhan. Pastikan setiap mereka mengalami lawatan Engkau Yesus. Shikira bara 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 shire. Kurabakana mayara la mayara la mayara mara mala maya shira la. Kurabana maya shira la mayara la mayara la mayara la. Haleluya, 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 haleluya. Shakara makara makara dayara la mayara la. Ya, haleluya. Sorakan haleluya. Hallelujah, Jesus.
lebih lagi buat Tuhan, amin. Saya mau dengar suaranya yang kuat, amin. Mari kita sama-sama menari. Haleluya, kita bergerak ke kanan dan ke kiri, haleluya. Ikuti para singers di depan. Kasihnya begitu besar. Yuk, sama-sama narikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Wow, dahsyat. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, sama-sama. Kita akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Sama-sama ya, nyanyi yuk. Haleluya, tangannya ke atas ke bawah. Ayo sama-sama. Haleluya. Yes. Sama-sama. Nyanyikan dengan sukacita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari maut. Oh ya 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 ya. Menemukanku, yang menyelamatkan kita. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, yeah. Ku takkan, yeah, 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 yeah. Ayo sama-sama menari. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Haleluya. Mari sama-sama bersukacita. Hidup yang kau berikan ini. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Haleluya, musik memuji Tuhan. Haleluya, bas memuji Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Haleluya. Haleluya, Yesus dahsyat. Haleluya. Siap diberkati Tuhan lebih lagi, amin. Yang siap diberkati Tuhan angkat dua tangannya. Ikuti saya. Taruh di depan. Haleluya, sudah. Di samping. Lagi. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Haleluya. Ya, sama-sama. Selamat bersorak bagi Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku.
Aku dilimpahi karena Allah sanggup. karena Allah sanggup untuk menyediakan. Sebelum duduk katakan haleluya 3 kali. Yuk, come on. Haleluya. 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 Silakan duduk gereja Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Mari sekali lagi kita datang pada Tuhan, kita sembah Dia. Kami percaya Tuhan, kami percaya sungguh. Kami percaya, haleluya. Kami siap terima firman-Mu Tuhan, firman yang menguatkan kami. Dan kami mau katakan, hai iblis, kau tak bisa rebut benih firman itu bagi setiap kami. Kami akan bertumbuh makin hari makin kuat. Kami tidak akan tergoyahkan, sebab firman-Mu ada dalam kami. Haleluya. Mari buka kedua tangan kita dan dengan iman hari ini sama-sama yakini bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah akan sungguh tertanam dalam hati kita, menguatkan kita, menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Shikiarada bara balabaya shikarada bara. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun.
tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia yang menopang hidup kita. Haleluya. Yang senantiasa bersama-sama denganmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buatlah kami hari-hari ini terus bertahan di dalam tekanan. Buatlah kaki kami tidak goyah dengan adanya goncangan. Tapi kami tetap percaya bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Engkau akan menyertai kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada kesempatan hari ini. Kami mau lebih lagi Tuhan dikuatkan. Kami mau lebih lagi dihiburkan. Kami mau Tuhan mujizat kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah Kau bawa kami memiliki satu iman. Untuk kami percaya bahwa kuasa mujizat Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu.
Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming. Saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Dan untuk kita semua yang ada di tempat ini, saya percaya bahwa ada satu sukacita Tuhan ketika kita bisa datang ke rumah Tuhan. Katakan amin, Saudara. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan terus berikan penghiburan buat kita. Untuk apa, Saudara? Seperti lagu tadi berkata, kita tetap kuat di tengah-tengah goncangan yang ada. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya akan mulai firman Tuhan dengan sebuah gambar. Jadi di Kairo, di Mesir, itu ada satu gunung yang disebut Mokata Mountain, ya, Gunung Mokata. Jadi ini adalah kisah nyata, Saudara, yang terjadi pada pertengahan Masehi, tahun 972 Masehi. Ya, lama sekali, Saudara. Dan saat itu, Saudara, di Mesir dikuasai oleh sekte agama Islam yang disebut sebagai khalifah. Nah, karena khalifah ini punya satu pengaruh yang sangat besar dan dia punya niat untuk memperluas agama Islam di Mesir, di Kairo, maka dia memakai banyak cara supaya sekte agama Islam ini bisa terjadi, bisa diikuti oleh orang-orang di Mesir. Nah, Saudara, di Mesir waktu itu juga ada satu gubernur namanya Ibnu Khalis. Nah, Ibnu Khalis ini sebenarnya dia ini agamanya Kristen, Saudara. Tapi karena dia harus mempertahankan jabatannya, dia memihak kepada khalifah sehingga dia mengubah agamanya menjadi agama Islam. Nah, saudaraku, Ibnu Khalis ini dia mendatangi khalifah dan dia berkata bahwa di dalam Alkitab agama orang Kristen
itu ada tertulis dalam kitab Matius 17 ayatnya yang ke-20. Yang firman Tuhan berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak ada yang mustahil bagi kamu. Jadi saudaraku, Ibnu Kalis ini berkata kepada Khalifah bahwa dalam Alkitab orang Kristen ada ayat firman Tuhan yang berkata bahwa kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, maka itu akan bisa memindahkan gunung. Saudara, Khalifah sangat tertarik dan dia memanggil patria. Patria itu adalah istilah pastor, pendeta pada zaman itu. Nah, itu pastornya namanya Pastor Abraham. Nah, dia panggil dan dia berkata gini, apakah betul Matius 17 ayat 20 ini ada di dalam Alkitabmu? Si patria berkata, iya ada. Kalau gitu, buktikan ayat ini terjadi. Bahwa gunung Mokatam ini bisa dipindahkan. Haleluya, saudara. Akhirnya apa, saudaraku, yang dilakukan oleh patria ini? Dia pergi, dia menuju kepada satu tempat yang disebut sebagai gereja gantung. Saudara, waktu Khalifah ini menantang kepada patria, dia berkata gini, kalau orang Kristen dia tidak bisa, Tuhannya tidak bisa memindahkan gunung ini, maka 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama adalah mereka harus mengubah agamanya menjadi agama Islam. Yang kedua, kalau gunung ini tidak bisa pindah, kalau mereka tetap mau memeluk agama Kristen, mereka tidak boleh di Mesir, mereka harus pindah. Lalu yang ketiga, kalau mereka tetap memegang ajaran agama Kristen, maka mereka harus berhadapan kepada pedang. Artinya apa, saudara? Dibunuh. Nah, akhirnya saudaraku, patria ini pergi ke gereja gantung. Jadi kalau saudara lihat ayatnya, gereja gantung ini adalah gereja yang waktu Yesus, Yusuf dan Maria waktu dalam kelahirannya itu Santo Agustinus berkata bahwa bayi di bawah 2 tahun harus dibunuh. Maka mereka lari mengungsi ke Mesir. Nah, apa yang terjadi, saudaraku, di gereja gantung ini mereka mengumpulkan para orang-orang Kristen, biarawan, semuanya dikumpulkan dan mereka sepakat untuk mereka berdoa selama 3 hari. Jadi saudaraku, si patria ini berkata kepada Khalifah, beri kami waktu berapa, saudara? 3 hari. Nah, akhirnya patria ini, saudaraku, pendeta ini memberikan instruksi untuk kepada semua orang Kristen mereka berpuasa dan berdoa. Dan pada hari ketiga, si patria ini mendapatkan sebuah mimpi bahwa dia harus mengunjungi satu orang bernama Simon di jembatan besi. Akhirnya pada hari ketiga di pagi hari, saudara, di mana patria ini harus menghadap kepada Khalifah dan menunjukkan bukti bahwa gunung ini bisa pindah. Singkat cerita, saudara, akhirnya patria ini pergi kepada Simon. Waktu Simon ini mereka temui, saudara, Simon ini berkata bahwa aku ini cacat, aku ini buta sebelah mata, aku ini tidak layak. Tapi kenapa Tuhan berbicara kepada patria bahwa melalui Simon ini mujizat itu dinyatakan? Nah, akhirnya saudaraku, pada hari yang ketiga ini, saudara, seperti apa yang dijanjikan. Akhirnya si Khalifah ini, si patria ini, dia pergi menghadap Khalifah dan dia berkata, Khalifah, ini adalah hari ketiga di mana mujizat itu. Tuhan akan membuat mujizat bahwa gunung ini bisa dipindahkan. Akhirnya saudaraku, mereka semua berkumpul di sebelah timur sisi Gunung Mokatam. Waktu mereka berkumpul bersama, patria dan Simon, saudara, mereka berdoa sebanyak 400 kali. Apa kata-kata yang diucapkan? Kata-kata yang diucapkan adalah Tuhan kasihanilah kami. Jadi 400 itu adalah 100 menghadap utara. 100 kali dia menyebutkan Tuhan kasihanilah kami. Timur, selatan, barat. Dan setelah 400 kali mengucapkan Tuhan kasihanilah kami, suasana hening dan terjadilah gempa bumi. Nah, saudaraku, apa yang terjadi? Saudara tahu, Gunung Mokatam berpindah sejauh 3 kilometer. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan, saudara. Waktu kami pergi ke Mesir,
Waktu kami pergi ke Mesir, saudaraku, kami mengunjungi tempat ini. Gunung Mokatam ini, saudaraku, yang dipindahkan sepanjang 3 kilometer, itu sekarang dibangun sebuah gereja. Dibangun sebuah gereja dan 4 orang menjadi pelaku sejarah. Yang pertama adalah Khalifah tadi, yang kedua adalah Pastor Abraham, yang ketiga adalah Simon yang buta sebelah matanya, dan yang keempat adalah gubernur ini. Dan saya mau katakan hari ini, saudara, bahwa mujizat Tuhan itu masih berlaku sampai hari ini. Katakan amin, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Without God we are nothing. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, next lagi. Nah, kita akan lihat nats firman Tuhan hari ini terdapat dalam Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang 4. Mari kita buka sama-sama, saudaraku. Lukas pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ya, kita akan baca secara singkat, ya, secara cepat maksudnya. Lukas pasal kelima ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni, dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Katakan amin. Nah, saudara, waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tetap mempercayai Tuhan meskipun di saat dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Ya, saudara. Jadi waktu peristiwa Yesus bertemu dengan murid-muridnya yang pertama, Yesus sedang mengajarkan kepada muridnya bahwa apa? Bahwa harus tetap mempercayai Tuhan meskipun dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Yang mengerti katakan amin. Bukankah kita juga dalam keadaan yang tidak baik, saudara? Gimana kita terus dihadapkan pada pandemik ini? Ada banyak berita-berita tentang perekonomian. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada umatnya adalah ayo kita terus percaya. Terus kita bisa mempercayai Tuhan dalam keadaan yang tidak baik. Saudara, kalau kita lihat kisah ini, waktu itu murid-muridnya ketika dia selesai menjala ikan, semalaman mereka tidak mendapat ikan. Tetapi saudaraku, Yesus berkata apa? Tebarkanlah, bertolaklah ke tempat yang dalam. Saudara, bertolak ke tempat yang dalam, ini berbicara mengenai apa? Ini berbicara mengenai sebuah tantangan buat kita. Bertolak ke tempat yang lebih dalam, ini berbicara mengenai sesuatu yang belum pasti. Nah, saudaraku, dalam bahasa saya katakan begini. Kadang kita ini sulit untuk mempercayai sesuatu yang mustahil. Kenapa saya katakan mustahil? Saudara, waktu Petrus, Simon selesai menjala ikan pada malam hari, mereka tidak dapat apa-apa. Bahkan mereka sedang membersihkan jalannya. Tapi Yesus berkata suruh bertolak ke tempat yang lebih dalam. Itu ada 3 hal. Ada 3 hal alasan untuk Simon dan murid-muridnya nggak mau. Kenapa? Karena Yesus adalah anak tukang kayu. Sedangkan Simon dan para murid, saudaraku, mereka adalah nelayan. Mereka tahu kapan harus menangkap ikan. Lalu alasan yang kedua adalah bertolak ke tempat yang dalam itu karena mereka tuh harusnya punya jala yang besar, tapi mereka jalannya kecil, saudara. Dan tempat yang dalam itu bukan tempat yang baik untuk menangkap ikan. Simon Petrus tahu itu. Dan yang alasan ketiga adalah waktu itu sudah pagi menuju ke siang. Nah, saudara yang profesinya nelayan kalau mancing, kalau menjala ikan itu jam berapa, saudara? Subuh ya, malam hampir
subuh. Nah, dengan adanya ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengerti bahwa ketika Tuhan mengajarkan kita untuk bertolak ke tempat yang dalam, sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kita apa? Ayo, Tuhan sedang mengajak kita untuk kita bergerak untuk sesuatu yang lebih baik. Yang mengerti katakan amin. Kalau Tuhan berkata ayo kita bergerak, artinya Tuhan sedang menghendaki kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Saudara, Ibrani 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini. Sebab itu marilah kita maju ke pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut tentang kedewasaan kehidupan Kristen. Dan jangan hanya memperhatikan asas-asas pertama ajaran agama kita. Saya ulangi saudara, Ibrani 6 ayat 1 dia berkata begini. Sebab itu marilah kita maju ke pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut tentang kedewasaan kerohanian kita. Jadi artinya bertolak ke tempat yang dalam apa? Tuhan sedang bawa kita menuju ke next level kerohanian kita. Haleluya. Kalau bahasa saya katakan gini. Kalau kita mau dibawa Tuhan untuk masuk kepada level berikutnya, maka sebenarnya kita sedang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyaksikan mujizat Tuhan. Haleluya. Kalau kita diizinkan untuk Tuhan untuk next level, artinya kita ini sebenarnya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk apa? Untuk makin bergantung sama Tuhan. Tuhan sedang berkata begini, ini loh aku akan buat mujizat. Kamu gak tahu kan apa yang terjadi di depan. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi firman Tuhan ingatkan, ayo kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah saudara, gereja kita juga sedang dibawa Tuhan untuk bertolak ke tempat yang dalam. Amin, saudara. Ya, dari minggu lalu kita terus katakan bahwa gereja kita akan pindah gedung ibadah. Nah, waktu kita bilang pindah gedung ibadah, saudara, kita memang sedang berdoa supaya terjadi sebuah terobosan. Waktu murid Yesus disuruh menebarkan jala ke sebelah kanan, kenapa kok nggak sebelah kiri, saudara? Padahal sebelah kiri banyak ikannya, menurut mereka. Tapi Yesus berkata tebarkan ke sebelah kanan. Murid-muridnya nggak tahu di sebelah kanan ada apa. Sama juga dengan kita. Waktu kami berdoa untuk terobosan terjadi dalam gereja kita, saudara, Tuhan ingatkan bahwa kita tidak bisa lagi melakukan pelayanan dengan paradigma masa lalu. Tapi kita harus merubah pola pelayanan kita. Bahwa Tuhan sedang berbicara untuk yang disebut sebagai generasi Yeremia. Yang generasi Yeremia, angkat tangan saudara. Harusnya kita semua yang belum umurnya 70-80 kita semua generasi Yeremia. Gitu ya saudara ya. Jangan bilang saya sudah tua. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Kita ini semua anak muda saudara. Yang rambutnya putih, Jo. Nah itu disemer itu. Saudara, kita semua ini generasi Yeremia. Kita ini generasi anak-anak muda. Makanya kalau puji-pujian loncat semua. Jadi kita mau pindah ke gedung yang baru. Saudara harus loncat gitu. Amin, singernya harus loncat. Kalau ini nanti takut jebol. Besok kita bikin tripleknya 12 mili. Ya kita mau tangkap, kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Artinya kita mau saudaraku. Kita mau bahwa ada satu perubahan dalam pelayanan kita. Perubahan dalam ibadah kita. Memang kita tahu saudara yang ada di rumah-rumah. Kita tidak menutup akan kuasa Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan juga terjadi di rumah-rumah kita. Amin. Tapi kalau Tuhan katakan bahwa kita harus bertolak ke tempat yang lebih dalam. Artinya Tuhan sedang berikan kesempatan buat kita, saudara dan saya. Untuk melihat mujizat Tuhan. Mari yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Apa yang kita lakukan? Yang pertama saudara, yang kita lakukan adalah start with the right decision. Kita mulai dengan mengambil sebuah keputusan yang benar.
Lukas 5 ayat 5 berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Yang pertama apa? Keputusan yang benar. Yang pertama adalah taat kepada perintah Tuhan. Dan memiliki kerendahan hati. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Ketaatan saudara, ketaatan kita itu mengubahkan hidup kita. To direct us to God's purpose, to give a breakthrough in our life. Saudara, sebuah keputusan yang benar itu akan mengubahkan kita. Without God, we are nothing. Judul firman Tuhan. Tanpa Tuhan tuh kita bukan apa-apa, saudara. Sebuah ketaatan itu terjadi tergantung dari kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Ya saudara ya. Kita bisa taat sama Tuhan kalau kita ini dekat sama Tuhan. Jadi sebuah ketaatan itu dibangun saudaraku ketika kita punya hubungan yang baik. Simon Petrus dia berjalan setiap hari dengan gurunya. Dan Simon Petrus ketika disuruh menebarkan jala ke sebelah kanan, Simon Petrus nurut saudara. Karena apa? Dia percaya kepada Yesus. Punya hubungan yang dekat. Nah demikian juga dengan Abraham. Saudara ingat Abraham. Abraham kenapa disebut sebagai bapa orang beriman? Firman Tuhan berkata begini, meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap dan percaya bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Kenapa Abraham begitu yakin bahwa dia akan punya keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut? Karena sepanjang kitab ditulis bahwa kemanapun Abraham pergi, di situ Abraham membangun mezbah bagi Tuhan. Amin saudara. Kenapa Abraham begitu yakin dan disebut sebagai bapa orang beriman? Karena kemanapun Abraham pergi, dia mengunjungi di tempat apapun, dia selalu mendahulukan Tuhan. Dia selalu membangun mezbah. Dia selalu membuat api puji-pujian kepada Tuhan. Dari situlah saudaraku maka disebut Abraham sebagai orang beriman. Nah saudara, murid dalam bahasa aslinya adalah matetes. Artinya apa? Kalau seorang murid itu dia taat kepada gurunya. Nah hari-hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, gereja kita semua, hari-hari ini kita butuh bimbingan Tuhan untuk mengambil sebuah keputusan yang benar. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita. Yang mengerti katakan amin. Kita butuh bimbingan Tuhan untuk kita mengambil keputusan yang benar. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi ketika seseorang mengambil keputusan? Yang pertama adalah bagaimana ketika seseorang tuh melihat persoalan. Makanya saudaraku ketika murid-murid Yesus disuruh menebarkan jalannya, mereka sedikit berpikir gitu saudara ya. Bener enggak ya ini disuruh menebarkan jala ke kanan? Ya kalau dapat ikan, padahal semalaman aku udah menjala ikan enggak dapat. Nah keadaan saudaraku hari-hari ini, waktu kita katakan bahwa gereja akan pindah ke gedung yang baru, akan ada banyak orang, ada usul. Ada banyak orang yang berkata ini masa pandemi. Apakah memungkinkan kita pindah? Kita pindah ke Mall Park 23. Jadi doakan kita sedang masuk dalam proses renovasi gedung. Dan saya mengundang Bapak Ibu semuanya nanti tanggal 27 Juni saudara. Harapannya kita bisa opening di tempat yang baru. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya. Jadi bagaimana kita ketika kita mengambil sebuah keputusan adalah terlihat dari kondisi, keadaan. Kita mungkin dalam masa pandemi, gedung mungkin gak ya? Bisa running gak ya? Nah,
Terus yang berikutnya saudaraku, seberapa besar kita melibatkan Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang hadir, juga saudara di rumah-rumah, kita masuk dalam semester yang kedua. Ya, saya percaya bahwa saudara sedang punya doa untuk ambil keputusan. Ya, saudara mungkin sedang bergumul untuk ambil keputusan soal pekerjaan. Saudara mungkin sedang bergumul untuk mengambil sebuah keputusan, apalagi Tuhan, next. Ya, Yakobus 1 ayat yang kelima berkata gini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yang kedua adalah seberapa besar kita melibatkan Tuhan. Raja Salomo, saudaraku, ketika dia diangkat raja, 1 Raja-Raja 3 ayat 9, dia berdoa apa sama Tuhan? Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi saudara, berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi saudara, dua hal yang harus kita pegang hari-hari ini. Buku The Radical Disciple, murid yang radikal. Yang pertama, Tuhan ingatkan bahwa meski kita dalam kondisi yang tidak baik, tetap kita percaya dan kita libatkan Tuhan. Haleluya. Bila gunung di hadapanmu maju berpindah, kau berikan kekuatan untuk mendakinya. Kulakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara buatku menang pada akhirnya. Kita balik ke slide dulu. Slide berikutnya. Next. Nah, ini saudara. Jadi beberapa orang ketika dia punya masalah, dia mencoba jauh dari hadirat Tuhan. Tapi keputusan yang benar adalah ketika kita menghadapi masalah, kita harus makin dekat dengan Tuhan kita. Yet when we have a problem, we must get closer to God. Because of God come help and a way out. Ya, kita nyanyikan lagi. Kau selalu punya cara. Sama-sama yuk. Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa agar dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanmu tak jua
para pemenang berikan tepuk tangan buat Tuhan. Endingnya kita adalah orang yang pemenang, saudara. Without God we are nothing. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana kita berjalan di dalam iman? Word of God make us have faith till the end. Ternyata firman Tuhan membuat kita tetap kuat sampai akhirnya. Saudara, jangan lupa bahwa kita dilahirkan. Lahir kita dimulai dengan iman. Ingat, kita berjalan, kita melalui proses dengan iman percaya dengan Tuhan. Dan pada akhirnya pun Tuhan katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah memelihara iman. Jadi saudaraku, firman Tuhan berkata, Lukas 5 ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Nah saudaraku, bagaimana iman ini bisa bekerja? Nah, iman itu dalam bahasa Yunaninya adalah pistis, yang berarti ada ketaatan dan ketekunan. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang di dalamnya terdapat ketaatan dan ketekunan. Jadi kalau saya gampangnya, saudara, kalau saya bicara mengenai iman, saya bicara apa sih? Yang saya kasih kotak itu, saudara. Kalau kita bicara iman tuh bicara apa? Kita sedang mengarahkan kepada kemahakuasaan Tuhan, bukan pada ketidakmampuan diri. Yang mengerti katakan amin. Itulah iman. Ketika kita berbicara tentang kuasa Tuhan, ketika kita berbicara mengenai ada campur tangan Tuhan, itulah iman. Tapi ketika kita berbicara, waduh, bisa nggak ya ini? Waduh, ini pandemiknya selesainya kapan ya? Lalu ada lagu, kapan. Nah, kalau kita bicara, waduh, kayaknya nggak mungkin deh. Lihat saudara, saya selalu berdoa bahwa dalam segala sesuatu selalu ada campur tangan Tuhan. Nah, ini saudaraku tempat kita doakan minggu terakhir, saudara. Ya, doakan minggu terakhir tanggal 27 Juni kita akan mulai ibadah 2 kali, saudara. Jadi pagi jam 10 dan sore jam 5. Ya, kita lihat dulu. Karena kapasitas di situ bisa 200 orang. Tetapi kita akan beli 100 kursi dulu. Saudara ya, karena kapasitasnya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Ya kira-kira seluas ini lebih besar lagi lah. Lebih besar lagi ya. Ya jadi saudara sudah pasti diundang. Bapak Ibu yang live streaming, ya kalau pas tiba di Bali kita undang bisa ibadah sama-sama. Ya, jadi kita akan sebut gedungnya sebagai Kute Prize Center. Di mana saudara kita berdoa bahwa Bali selain menjadi kota wisata, tapi kota wisata rohani. Sudah katakan amin. Mereka pergi ke Bali, sebelum mereka pergi ke pantai-pantai, mereka ibadah dulu. Dan terlebih saudaraku, doa kita apa? Mereka pergi ke Bali, mereka alami mujizat kesembuhan di Bali. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Mereka pergi ke Bali, mereka beribadah. Mereka dalam keadaan putus asa. Mereka dalam keadaan sedih, kacau. Tapi ketika mereka datang ke Bali, mereka beribadah, ketemu Tuhan dan hidupnya diubahkan Tuhan. Terlebih saudaraku, generasi Yeremia, anak muda hari-hari ini Tuhan sedang bicara itu buat kita. Lalu yang terakhir sekarang saudara. Tadi yang pertama saudaraku, start with the right decision. Kita belajar ambil keputusan yang benar. Gimana supaya kita punya keputusan yang benar? Kita dekat sama Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan menjadi patokan kita. Perkataan profetik. Tahun ini, ya kita selalu perkatakan Pentakosta ketiga. Roh Kudus sedang dicurahkan secara besar-besaran. Kita tahu waktu Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Murid-murid dibikin berbeda. Dan hari-hari ini saudara, saya berdoa kepada gereja Tuhan, kepada kita semua. Ayo kita
bergaul erat dengan Roh Kudus. Supaya apa? Kita diubah menjadi pribadi yang berbeda. Kita terus perkataan yang membangun, profetik. Dalam pekerjaan kita juga saudara. Dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita. Sebab kita ingat, waktu Tuhan sedang bawa kita ke next level. Tuhan kasih kesempatan buat kita lihat loh, bahwa ada pertolongan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga adalah saudara, ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Yang saya garis bawahi, yang saya kasih bold adalah kata-kata tersungkur. Ini adalah sebuah ungkapan Simon Petrus kepada Yesus. Saudara, waktu kita ini dekat sama Tuhan, kita akan selalu berkata, Tuhan, without God we are nothing. Waktu kita tuh makin dekat sama Tuhan, kita makin merasa, aduh Tuhan, aku ini orang berdosa, aku ini gak layak loh. Tapi saudaraku, Tuhan angkat kita. Maka setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita duduk makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Tuhan ingatkan bahwa memang kita orang berdosa. Tapi Yesus katakan, kamu punya masa depan, kamu punya pengharapan. Katakan amin saudara. Hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Oleh sebab itu kita pun harus punya pengharapan yang besar dong. Amin. Gereja kita ada di Bali dari tahun 2017 saudaraku. Jadi besok tanggal 27 Juni kita juga akan ulang tahun gereja yang keempat. Tepuk tangan dulu dong saudara. Ya. Jadi hari-hari ini Tuhan sedang ingatkan kepada kita bahwa kita ini harus jadi dampak dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ya. Nah, waktu ayatnya yang kelima, ya saya kan belajar gitu ya saudara. Jadi ayat 5 itu Simon menyebutnya sebagai guru. Guru karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Tapi ayat yang ke-8, Simon Petrus tidak bilang guru, tapi sebutannya apa saudaraku? Tuhan. Ya, ini berbicara mengenai apa? Bahwa Petrus mengakui kemahakuasaan Tuhan. Petrus mengakui kemahakuasaan Tuhan. Nah, waktu Petrus mengakui kemahakuasaan Tuhan, apa yang dilakukan? Firman Tuhan dikatakan, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Yang ketiga adalah, saudara, kalau Tuhan berjalan di depan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita mengarahkan pandangan kita ke depan. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita tahu bahwa kata Simon Petrus, ya, Petrus, Matius 16:18 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi yang terakhir saudaraku, ingat bahwa kalau kita percaya kepada kemahakuasaan Tuhan, maka mari kita lebih lagi sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi melakukan firman. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi masuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Mau mengalami satu kedewasaan dalam level kerohanian kita. Sehingga mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah boleh mulai menyediakan roti dan anggur. Kalau yang ada di tempat ini yang belum dapat, bisa minta pengerja di belakang. Haleluya. Dapat pergi
Kau dekat. Rasakan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari Bapak Ibu, saudara yang sudah menerima roti ini, ada ayat firman Tuhannya. Bapak Ibu baca ayat firman Tuhan ini. Biarlah ini menjadi rema dalam hidup kita. Sebuah kekuatan dari kuasa firman Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Tuhan, hari ini aku menyiapkan hati kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ketika kami mau makan dan minum tubuh dan darah Kristus, mari biarlah Kau tahirkan kami, Kau sucikan kami Tuhan. Ampuni setiap perkataan sia-sia. Ampuni setiap tingkah laku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami dengan keadaan hati yang benar untuk kami makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat roti ini atas kepala kita. Tanda kita menghormati tubuh Tuhan. Tuhan sedang ingatkan kita bahwa mari bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Itu berbicara mengenai next level dalam pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Tuhan mau untuk kita bisa bangkit. Tuhan mau untuk kita bisa mempercayai Tuhan dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, saudara. Karena kita tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib memberikan pengharapan bagi kita. Kita yang harusnya mati atas dosa-dosa dan pelanggaran. Tuhan Yesus angkat kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita yang percaya, kita makan bersama. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan ini atas kepala kita. Kita tahu bahwa darah Yesus yang menyucikan. Oleh karena darah Yesus, oleh karena bilur-bilur Yesus, sakit penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Segala kelemahan tubuh sudah ditanggung Tuhan Yesus di tahun 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kita percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini itu adalah kasih dan kemurahan Tuhan.
Dan Tuhan mau kita menjadi orang-orang, menjadi saksi terjadinya mujizat dalam hidup kita. Tuhan mau kita ada untuk kita menjadi saksi Kristus. Ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kita. Biarlah kita punya hati untuk orang-orang yang di sekeliling kita. Oleh sebab itu, ketika darah Yesus dicurahkan, maka pengampunan terjadi atas hidupmu. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah cawan yang akan kita minum ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita yang percaya kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudara katakan, aku sudah disembuhkan Tuhan. Mari katakan, engkau yang sakit, aku terima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Mari saudara bukalah kedua tanganmu. Ucapkan syukur kepada Dia. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang mau dibawa bertolak ke tempat yang lebih dalam. Mata Tuhan sedang tertuju kepada orang-orang yang mau diajak maju oleh Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang sungguh-sungguh kepadanya. Mari yang engkau hari-hari ini sedang harus mengambil keputusan. Mari minta hikmat sama Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Mari engkau yang hari-hari ini letih lesu dan berbeban berat, terima sukacita oleh Roh Kudus. Terimalah penghiburan dari Tuhan kita. Sebab janjinya ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Yes, aku berdoa, biarlah hari ini engkau yang letih lesu dan berbeban berat, engkau menerima penghiburan dari Tuhan. Sebab Tuhan berkata, percayailah Tuhan ketika di saat yang tidak baik sekalipun. Sebab Dia berjanji akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dan lihatlah, engkau yang sedang sakit, mari tumpangkan pada bagianmu yang sakit. Mari engkau yang sedang sakit, tumpangkan kepada bagianmu yang sakit. Kuasa darah Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Terima mujizat kesembuhan. Terima pemulihan yang sempurna dalam nama Yesus. Engkau yang ada di rumah-rumah, terima mujizat kesembuhan. Engkau dijauhkan dari segala macam virus-virus yang ada. Engkau diberikan kekebalan dari Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudaraku, dengarkan firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari yang percaya terima kemenangan dari Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.
kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar benih firman yang disampaikan Tuhan, itu akan bertumbuh subur dalam setiap hati kami Tuhan. Berbuah berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pastor Ingrid yang sudah menyampaikan firman. Mari Tuhan berkati dia dengan pengurapan lebih lagi Tuhan. Pakai dia untuk kerajaan Allah makin diperlebar melalui gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan hanya bagimu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.